Terima kasih masih bersama Pak Bambang. Pak Bambang, dana yang Bapak kelola untuk riset di sini berapa, Pak? Ya. Ini maksudnya keseluruhan kementerian? Ya, untuk atau untuk COVID aja? Untuk keseluruhan kementerian dan untuk riset. Ya, ini memang ada beberapa kategori ya. Kalau bicara dana riset dalam kondisi normal ya, data terakhir itu kita baru 0,25% dari PDB. Kalau PDB-nya itu saya ambil 15.000 triliun, itu berarti sekitar 37 triliun totalnya. Idealnya Dan itu, ya mestinya. Enggak, itu jauh, sangat jauh dari ideal. Itu kondisi realnya. 37 triliun itu 80%-nya berasal dari pemerintah. Jadi yang ada di pemerintah itu adalah 80% dari 37 itu, jadi sekitar 27 triliun. 27 triliun pun itu nyebar, ya, nyebar di berbagai kementerian, litbang, plus ada yang di kami kebetulan menangani baik yang di perguruan tinggi maupun yang untuk lembaga, ya. Sehingga kalau hanya melihat kementerian kami, contohnya tahun 2020 2,7 T awalnya, ya, termasuk 1,5 untuk perguruan tinggi. Nah, kemudian kemarin ada pemotongan karena COVID, tinggal 1,8 T, ya, sehingga kami kemudian bersiasat untuk COVID-19 khususnya, karena menurut saya harus dilakukan riset yang serius, demikian juga inovasi. Akhirnya kita mencoba mengumpulkan berbagai sumber dana dari komunitas perguruan tinggi, dari lembaga penelitian, plus dari kami sendiri, dari dana abadi penelitian, sehingga untuk COVID ini kita sudah bisa siapkan sekitar hampir 200 M, ya, 195 miliar. Nah, siasat kami, karena 195 M kan jumlah yang kecil barangkali, adalah kita tidak bisa sendirian. Karena riset itu tugasnya adalah menyiapkan sampai prototipe yang nantinya diuji. Setelah prototipe itu selesai diuji, untuk produksi, maka ini kita harapkan partisipasi dari dunia industri, di mana Kementerian Kesehatan atau rumah sakit atau gugus tugas menjadi nanti pembeli dari produk tersebut, ya. Sehingga beban dari kegiatan risetnya ini bisa dibagi antara risetnya sendiri, industrinya, dan pemakainya. Ini kalau kita bicara jangka pendek ya, maksud saya kalau kita bicara jangka panjang dengan kondisi pandemi yang sesekali bisa muncul lagi, ya. Menurut Pak Bambang, idealnya anggaran riset kita nih berapa? Ya, kalau kami melihat, pertama kita tentunya harus naik dari 0,25% ini. Tapi yang kami soroti adalah bukan semata pada 0,25%-nya, tapi kami prihatin sebenarnya 80%-nya dari pemerintah tadi. Padahal yang harusnya membutuhkan riset untuk kepentingan pengembangan itu dunia swasta. Jadi artinya tugas kami terutama dalam kabinet ini di bidang riset dan inovasi, bagaimana caranya kita mengajak swasta untuk menjadikan riset dan inovasi sebagai mainstream dari kegiatan mereka. Artinya untuk memperbaiki daya saing mereka, untuk meningkatkan profitabilitas mereka, mereka harus serius melakukan riset dan inovasi. Nah, kalau mereka kemudian mau invest di riset dan inovasi, maka 0,25% tadi akan naik dengan sendirinya. Dan peran pemerintah tidak harus 80%. Pemerintah tidak perlu membiayai riset demikian besar, ya. Kecuali pemerintah punya agenda khusus. Tapi yang harus kita naikkan benar-benar adalah yang dari swasta. Apa perlu ada insentif khusus, katakanlah insentif perpajakan bagi swasta supaya mereka bisa terdorong untuk melakukan riset, Pak? Sebenarnya sudah ada PP tahun lalu, ya, mengenai namanya super tax deduction, ya, di mana kalau swasta mau invest di bidang R&D, research and development, maka mereka mendapatkan tax deduction atau pengurangan pajak sampai 300%, ya, sampai 300%. Dan itu kan tentunya suatu insentif yang sangat menarik. Kenapa? Karena selama ini R&D yang datang ke Asia Tenggara larinya kalau nggak ke Singapura, Malaysia, dan Thailand, karena mereka udah punya fasilitas itu. Nah, kita terlambat. Nah, memang sayangnya setelah kejadian COVID ini, turunan aturan dari PP mengenai tax deduction ini belum keluar. Harus ada peraturan Menteri Keuangannya supaya kantor pajak ini bisa memproses, ya. Ya, mudah-mudahan setelah
COVID ini mulai agak reda, kita akan upayakan juga supaya peraturannya keluar sehingga swasta kemudian sadar bahwa kalau dia ingin kompetitif, dia tidak boleh hanya berpegang kepada lisensi yang dia beli dari luar, tapi dia harus mengembangkannya di dalam negeri sendiri dengan R&D mereka. Juga perguruan tinggi kita, Pak Bambang ya. Iya. Perguruan tinggi kita harus diperkuat nih Pak. Kita punya ITB, Ya. ITS, dan lain-lain. Ini gimana ke depan supaya mereka menjadi jantung dari riset kita, terutama untuk penyakit-penyakit yang sifatnya pandemik virus. Ya, kami melihat bahwa dari segi produktivitas dan jumlah peneliti, perguruan tinggi itu dominan, lebih daripada lembaga penelitian. Nah, di perguruan tinggi sendiri saya lihat talentnya sudah pasti ada, ya sesuai bidangnya. Nah, yang sekarang sedang kami coba dorong dan kami ingin kembangkan itu dua hal, yaitu pertama kerjasama antar bidang. Ya, kadang-kadang antar bidang maksudnya bidang ilmu ya. Kadang-kadang mereka jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau tadi kita kan dari tadi bicara kesehatan. Bicara kesehatan katakan ventilator, ya kan nggak mungkin fakultas kedokteran karena itu semua unsur engineering, ya. Tapi engineering sendiri juga nggak bisa kerja kalau dia nggak tahu bagaimana membuat ventilator yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Betul. Jadi at least kedokteran sama teknik ini harus bisa Sinergi, bekerja ya? sama dengan baik. Obat demikian juga, farmasi, biologi, nanti kedokteran sendiri ini harus bekerja sama. Jadi yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kerjasama antar bidang. Yang kedua yang mau kita dorong, ya mungkin agak terganggu dengan adanya COVID, adalah kerjasama penelitian dengan universitas terkemuka di luar negeri. Ya maksudnya perguruan tinggi kita dengan luar. Sudah dimulai dengan ITB dan MIT. Ya. Nah kita harapkan model seperti ini bisa kita replikasi sehingga ada loncatan dari para peneliti kita yang selama ini mungkin tidak terlalu terekspos kepada internasional, tapi karena dibawa oleh partnernya dari MIT atau dari universitas lain, akhirnya mereka bisa segera masuk ke dalam radar penelitian di dunia. Gitu. Jadi kampus kita sudah harus lebih go internasional Pak ya? Harus, itu kewajiban kita, apalagi ya kita juga masih prihatin kalau mengikuti ranking universitas di dunia, ya itu paling tinggi UI itu cuma di 296. Kita perlu lompatan. Nah, salah satu lompatan kalau saya perhatikan komponennya adalah hasil penelitian, terutama hasil penelitian yang dirujuk oleh peneliti lain di dunia. Tadi Pak Bambang singgung soal kekurangan SDM ya. Ya. Lalu kalau kita bicara garis besar tadi kekurangan alat medis ya. Mungkin ke depan, walaupun Bapak tidak lagi menangani perguruan tinggi ya, tapi bisa memberikan masukan agar model pendidikan kita ini sudah harus lebih adaptif dengan kebutuhan saat ini dan ke depan, Pak. Ya, betul sekali. Kebetulan memang kami tidak lagi menjadi Ristek Dikti yang membawai perguruan tinggi, tapi aspek penelitian dalam pendidikan tinggi masih menjadi tanggung jawab kami. Nah, ke depannya kurikulum terkait teknologi termasuk teknologi dalam bidang kesehatan, menurut saya sudah harus mengadopsi bagaimanapun kemajuan dari teknologi digital dan juga revolusi industri keempat. Dalam pengertian begini, ke depan mungkin yang namanya screening atau diagnosis, ya, ini tidak lagi hanya mengandalkan uji biologi, ya, uji sampel misalkan, kemudian dilihat dengan mesin kira-kira ada virus atau tidak. Nah, sudah saatnya screening ini misalnya menggunakan artificial intelligence. Nah, supaya artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini bisa dipakai dengan optimal, butuh big data. Nah, big datanya apa? Big datanya misalkan kondisi fisik dari pasien. Jadi data-data kondisi paru-paru, kondisi fisik pasien, itu nantinya harusnya bisa menjadi bagian dari big data untuk memperbaiki terus kemampuan kecerdasan buatan. Dan saya yakin ini bisa meningkatkan tadi yang kita selalu concern mengenai tes apakah orang ini terkena virus atau tidak. Itu di luar negeri sudah dilakukan Pak, di Cina bahkan di Israel, intelijennya dikasih akses untuk mendeteksi siapa yang positif
sehingga dia tidak berpotensi menularkan ke yang lain, Pak. Ya, betul. Kita ada ke arah ke sana nggak, Pak? Menurut saya harus, ya. Apalagi begini, sekarang ini kan kita juga concernnya bagaimana kita mulai pelan-pelan menuju kondisi normal kembali. Padahal obat maupun vaksin belum ditemukan. Maka salah satu cara adalah selain tetap menjaga social distancing dengan segala macam aturannya, memakai masker dan cuci tangan, satu hal lagi perlu ada screening yang lebih akurat, ya. Sehingga yang saya bayangkan begini, misalkan di ruangan ini kita bikin meeting, ya, kemudian Pak Claudius datang. Kalau sekarang hanya menggunakan termometer, kebetulan suhunya lagi normal, ya seolah-olah Pak Claudius bebas. Tapi kalau kita menggunakan screening nanti yang diperkuat oleh artificial intelligence, nantinya tidak cukup hanya menghitung temperatur, tapi melihat kondisi secara keseluruhan. Oh, jadi cukup dengan sekali lewat, istilahnya langsung ketahuan orang ini berpotensi positif virus atau tidak. Ya, kalau berpotensi meskipun barangkali belum tentu positif, paling tidak kita bisa, ya kalau gitu jangan ikut dulu deh meetingnya, ya, supaya mencegah penyebaran kepada yang lain. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya bisa menjadi kontribusi dari perkembangan teknologi kepada kesehatan sendiri. Pak Bambang, terima kasih banyak atas kesempatan. Sama-sama. Ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.